Yudisium 5 Oktober. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pada saat pandemi, biasanya kegiatan wisuda dilaksanakan secara dalam jaringan atau virtual. Maka pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan wisuda secara tatap muka atau luring. Ini suatu kebahagiaan bersama bagi kami, juga bagi mahasiswa, sehingga kami bisa bertatap muka, bertemu langsung dengan mereka. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini, maka kondisi psikologis mahasiswa, keeratan hubungan antara UT dengan nanti alumni mereka, itu akan lebih terjalin lebih erat, sehingga nanti ketika mereka berkiprah di masyarakat tetap masih bisa berkomunikasi dengan kami di Universitas Terbuka. Menyanyikan lagu Indonesia. Mei 2022 dinyatakan dibuka. Terkait wisuda ini, alhamdulillah dengan dukungan dari Pak Kombes, dari Polda Jabar, juga dari Direktur UT Bandung, Bapak Enceng, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang mengusung tema tentang peran Universitas Terbuka dalam menciptakan SDM unggul di tanah air, ini sebagai upaya kita membantu program pemerintah agar Indonesia Emas bisa kita capai, di mana harapan kami setelah mereka meneruskan studi di UT, mereka dapat mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperolehnya di masyarakat. Yang lebih penting adalah bukan hanya ilmu pengetahuan dari mereka, tetapi bagaimana implementasinya berkontribusi terhadap pembangunan di masyarakat sekitarnya. S1 Pendidikan Fisika PPSD 1 orang, S1C Fakultas Ekonomi 214 orang. Hadirin silakan duduk. Pada dasarnya, karena UT kan dari awal didesain sebagai pelopor pendidikan jarak jauh dan memantapkan diri sebagai cyber university, maka apa yang diwanti-wantikan oleh Pak Mendikbud Ristek, insya Allah untuk UT bisa teratasi dengan baik, karena kami sudah dikondisikan seperti itu. Proses pembelajaran yang berlangsung di UT ini berlangsung sebagaimana mestinya, dan dalam konteks bahwa baik substansi, knowledge, skill yang kita transfer kepada mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 ini bisa kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu, dalam konteks learning loss ini, insya Allah untuk UT itu sudah bisa teratasi dengan baik, tidak dalam arti bahwa transfer knowledge, skill itu tetap berlangsung dengan sebagaimana mestinya. Ya. Artinya bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa baik pada masa pandemi COVID-19 atau sebelumnya, ini tetap tidak berbeda, karena sudah biasa seperti itu ya. Bapak
Ade Madani SPD, Kadis Dipura Pangandaran Bapak Dr. Haji M. Agus Nurdin MPD, Kepala Biro SDM Polda Jabar Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Nasohi Nisa. Ya, UT akan mengalami perubahan status. UT akan naik kelas dari yang sekarang statusnya sebagai PTN PKBLU atau Perguruan Tinggi Negeri Pengolah Keuangan Badan Layanan Umum. Insya Allah akan berubah statusnya, naik kelas menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH. Nah, kita berharap dengan status yang baru ini, maka UT akan memiliki otonomi yang lebih luas. Insya Allah dengan otonomi yang lebih luas, maka UT akan lebih lincah, lebih agile dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Otonomi dalam bidang akademik, di mana UT bisa menawarkan program-program studi yang memang yang sesuai, yang dibutuhkan dalam pandangan kebutuhan masyarakat, serta pengemasan kurikulum juga akan lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, di mana mahasiswa atau calon mahasiswa bisa masuk ke UT multi entry, multi exit. Itu yang pertama, dan harapan kami yang kedua adalah juga otonomi yang lebih luas di dalam pengolahan resources, sumber daya yang kita miliki selama ini. Mudah-mudahan dengan otonomi yang lebih luas dalam pemanfaatan resources, maka itu akan lebih memudahkan kita dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. Layanan kepada mahasiswa diharapkan lebih berkualitas, lebih baik, sehingga berbagai aspek yang terkait dengan resources bisa dikerahkan semuanya dalam rangka mendukung kesuksesan belajar mahasiswa. Yang berikutnya juga dengan otonomi menjadi PTNBH, insya Allah maka tata kelola universitas perguruan tinggi akan semakin luas, menyesuaikan seluruh organisasi kita sesuai dengan nature UT sebagai pendidikan tinggi jarak jauh. Kalau yang sekarang seluruh organisasi UT memang karena terikat dengan aturan-aturan di kementerian, terutama di Kemenpan RB, maka seluruh organisasi UT cenderung hampir sama dengan perguruan tinggi tatap muka. Banyak komponen-komponen atau wadah-wadah yang dibutuhkan tetapi tidak ada dalam seluruh organisasi yang sekarang. Nah, diharapkan nanti tata kelolanya akan lebih bagus, akan lebih cocok sesuai dengan nature UT sebagai sebuah PTJJ. Yang berikutnya juga otonomi yang lebih luas dalam rangka pengadaan SDM, sumber daya manusia, sebagai kunci utama di dalam pengelolaan perguruan tinggi. UT bisa merekrut sendiri kebutuhan karyawannya, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Tidak harus menunggu formasi CPNS dari pemerintah. Insya Allah dengan cara seperti ini maka krisis SDM akan bisa kita kurangi setahap demi setahap sesuai dengan kapasitas teman UT dalam merekrut sumber daya manusia. Nah, yang berikutnya tentu harapan kita ketika menjadi PTNBH, maka hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan ini menjadi sangat penting supaya sumber-sumber keuangan yang didapatkan oleh OT bukan hanya mengandalkan dari PNBP, dari UKT mahasiswa, tetapi juga dari entitas-entitas bisnis yang dapat kita kembangkan untuk membantu universitas dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat luas, khususnya kepada mahasiswa. Itu tiga otonomi yang lebih luas yang akan dimiliki UT sebagai sebuah PTNBH. Agus
Ya, kalau kami perhatikan, ini data menunjukkan ya. Yang pertama, pada masa penerimaan CPNS 2019 yang diangkat pada tahun 2020 menunjukkan bahwa lulusan UT merupakan lulusan yang paling banyak diterima sebagai CPNS. Ini artinya bahwa kompetensi yang dimiliki oleh lulusan UT ya, bisa bersaing di tingkat nasional, itu ya. Seperti itu. Pun demikian, ketika penerimaan P3K tahun lalu, kami juga masih banyak lulusan-lulusan dari UT itu sangat banyak yang diterima menjadi P3K. Sekali lagi ini juga menunjukkan bahwa mutu lulusan kita tidak kalah bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi yang lain, baik negeri maupun swasta. Ya. Itu salah satu indikator yang bisa kita sampaikan dan masyarakat menyaksikan tentang hal itu. Ya. Bahkan UT juga tercatat sebagai pencetak rekor muri untuk pencapaian tadi ya yang saya sampaikan. Ya. Nurbaina, Nuria Zuhriani, Nurfiati, Nurul Karimah, Umi Hanifah, Siti Nurhasana, Siti Suleha, Sulina Pragin, Jaja Sutanja, Lilis Rumiati, Sekuri Senja Seda Yusuf, Yevi Nurpian, Yusi Astuti, Agun Bakatunisa, Imas Maskana Tusaroka, Ina Nurhamida, Nurdi, Nurnaini, Tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan hakikat ilmu pengetahuan